Remaja Katolik dan umat Allah yang terkasih, selamat pagi dan salam kasih Kristus. Kepergian Yesus membuat para murid bertekun dalam paguyuban doa. Kebersamaan para murid ternyata memang dikehendaki oleh Yesus sendiri. Dan berpikir secara positif, pandemi corona seharusnya mengikat dan mempersatukan keluarga, gereja untuk bertekun, berdoa, memohon keselamatan bagi dunia. Remaja Katolik dan umat beriman, kita bisa tetap mengupayakan keselamatan Allah bagi semua orang dalam situasi yang mencemaskan saat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang bertakhta di surga, betapa bahagianya kami memiliki Tuhan yang selalu mendoakan para murid-Nya yang masih tinggal di dunia. Berkatilah kami agar dapat selalu bersatu sebagai milik-Mu dan memuliakan Engkau dalam persatuan kami. Kami nantikan persatuan sempurna kami bersama Engkau dan Yesus Putra-Mu. Terpujilah Engkau, pemberi segala kebaikan, keindahan, dan keselamatan, sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anak-Mu, supaya anak-Mu mempermuliakan Engkau. Sama seperti Engkau telah memberikan kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberi hidup yang kekal kepada semua orang yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka yang mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal dari-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripadamu, dan mereka percaya
bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Remaja Katolik dan umat Allah yang terkasih, sebuah pepatah dalam bahasa Jawa berbunyi demikian. Witing tresno, jalaran soko kulino. Cinta tumbuh karena terbiasa. Terbiasa bertemu, terbiasa berinteraksi, terbiasa bersama-sama. Doa adalah sarana komunikasi yang mempertemukan kita dengan Allah, baik secara pribadi maupun bersama sebagai keluarga. Doa merajut cerita keluarga kita bersama Allah dan mempersatukan orang tua bersama anak-anak. Bahkan merajut satu keluarga umat manusia. Doa mengantar kita masuk ke dalam relasi persatuan cinta dengan Allah. Dan secara transparan kita melihat kesatuan cinta Bapa dan Yesus anaknya. Semakin kita sering berdoa, membuat kita semakin terbiasa bersama dengan Allah, semakin mengenal pribadi Allah, dan menjadikan kita jatuh cinta kepada Allah. Mengenal pribadi Allah berarti kita masuk ke dalam hidup yang kekal. Keselamatan terjadi melalui pengenalan akan Allah, Yesus Kristus, dan menuruti firman-Nya. Remaja Katolik dan umat Allah yang terkasih, pada tahun 2000 yang silam, saya lulus kuliah dan ingin membuat kedua orang tua saya bangga, dimuliakan dengan prestasi belajar yang saya ukir. Nah, Yesus telah memuliakan Bapanya di dunia dengan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan kepada Yesus. Yesus melakukan kehendak Bapanya secara sempurna
Itulah cara dia memuliakan Bapanya, dan Yesus pun dimuliakan oleh Sang Bapa. Guna menjadi anak kebanggaan Bapa, tidak ada jalan lain selain ketaatan mutlak kepada Bapa, seperti yang Yesus lakukan. Dan satu lagi yang sering terlupakan oleh kita ialah menuruti firman Allah. Firman Allah tertuang dalam buku kitab suci yang merupakan cerita dari segala cerita. Berceritalah tentang isi kitab suci, firman Allah, kepada anak-anak di rumah kalian, wahai para orang tua. Dalam kitab suci itulah kisah cinta Allah kepada manusia tertera. Perkenalkanlah Allah kepada anak-anak. Yesus banyak bercerita tentang Bapanya lewat perumpamaan dan cerita singkat. Kitab suci adalah bahasa komunikasi Allah kepada manusia, supaya manusia semakin mengenal Dia dan beroleh hidup yang kekal di dalam Dia. Cintailah dan turutilah firman Allah, maka engkau akan beroleh hidup yang kekal. Di dalam kitab suci itulah kisah cinta Allah kepada manusia tertera, dibeberkan. Perkenalkanlah Allah kepada mereka, dan melalui doa di dalam keluarga, orang tua bisa banyak bercerita tentang Allah. Pertanyaan reflektif bagi kita: seberapa sering kita berdoa sebagai keluarga? Yesus berdoa kepada Bapanya. Kita, para murid, wajib berdoa seperti Kristus. Di dalam membacakan dan merenungkan firman Allah, kita menanamkan dalam hati anak-anak kecintaan dan ketaatan melaksanakan firman Allah itu dalam hidup mereka sehari-hari. Ya Allah, penyelamat kami, kini Yesus Putramu telah Engkau muliakan. Apa yang telah dinikmatinya pasti akan kami nikmati jika kami menempuh cara yang telah Dia tempuh. Semoga Roh Kudus yang akan tercurah membuat kami tekun menuruti firman-Mu dan mengisahkan karya keselamatan-Mu kepada setiap orang. Dimuliakanlah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin.